saudara akan membuat podcast yaitu awal masuknya Jepang ke Indonesia. Saya Sutra Ningrum, nomor absen 31. Saya Najwa Aulia, absen 24. Saya Beliau Pagitaran Timurya, nomor absen 1. Saya Bisa, nomor absen 32. Saya Arsena Nayamanasa, nomor absen 6. Saya Pesta Sugawaswari, nomor absen 12. Selamat menyaksikan. Bagaimana kronologi awal masuk Jepang yang tidak ketahui? Yang saya ketahui yaitu pada 8 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat. 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota di sekitarnya. 4 Februari 1942, Jepang turut menguasai kota-kota lain di luar Kalimantan seperti Ambon. Pada 28 Februari 1942, Jepang tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan mulai menguasai Indonesia. Setelah mengetahui sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia, lantas bagaimana sambutan rakyat Indonesia pada saat itu? Rupanya sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang, sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua, karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Jaya Asia. Propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Kemudian, bagaimana akhir dari masa pendudukan Jepang di Indonesia? Pada 1944, Jepang mulai kewalahan menghadapi serbuan tentara sekutu di wilayah Hindia Belanda. Sekutu menjatuhkan bom di wilayah paling barat Indonesia, yakni Sabang, Aceh pada 19 April 1944. 3 hari kemudian, tepatnya pada 22 April 1944, Sekutu berhasil menguasai Hollandia atau yang kini dikenal sebagai Jayapura. Hal ini membuat komandan Jepang memutuskan untuk angkat kaki dari Irian Barat. Pada 17 Mei 1944, Sekutu melancarkan serangan udara di Surabaya. Serbuan Sekutu berlanjut dengan mendaratnya tentara Amerika di Biak 21 Mei 1944. Jepang sempat melakukan serangan balik ke Biak pada 4 Juni, tetapi Amerika berhasil mengusir pasukan Nippon pada September 1944. Sekutu juga melancarkan serangan udara di Palembang pada 11 Agustus 1944. Pada 28 Agustus, Sekutu berhasil meluluhlantahkan Ambon melalui serangan udara. Pada 15 September 1944, Sekutu menyerbu Morotai, Halmahera. Kemudian pada Oktober 1944, tentara Australia melancarkan serangan bom ke Balikpapan. Serangan bertubi yang dilancarkan Sekutu di sepanjang 1944 membuat militer Jepang di Indonesia semakin terdesak. Kondisi Jepang yang terdesak oleh serangan Sekutu semakin diperburuk dengan perlawanan dan pemberontakan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu pemberontakan yang pusat dilakukan oleh organisasi militer bukan Jepang sendiri, yakni Tentara Pembela Tanah Air atau PETA Timnita. Pemberontakan PETA Timnita yang dipimpin oleh Bandancu Supriyadi terjadi karena keprihatinan melihat kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang. Tentara PETA menembakkan mortir ke Hotel Sapura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang pada dini hari tanggal 14 Februari 1945. Setelah itu, PETA juga menembaki markas camp PETA dengan senapan besi. Perlawanan juga terjadi di Aceh pada Mei 1945. Seluruh tentara Nippon di pos Jepang di Paciran berhasil dibunuh oleh para gerilyawan Aceh dalam pemberontakan itu. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI dan BPKI.
Kekalahan Jepang berada di depan mata setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945, 3 hari kemudian pada 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota paling penting itu hancur oleh serangan sekutu, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun salah satu tokoh Indonesia yakni Sultan Syahrir telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Syahrir segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, masa pendudukan Jepang di Indonesia pun resmi berakhir. Membahas tentang dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. Apa saja sih dampak kedatangan Jepang ke Indonesia? Berikut dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. Keberadaan Jepang di Indonesia pun memberi banyak dampak kepada rakyat. Yaitu dampak kedatangan Jepang ke Indonesia. Salah satunya yaitu bidang sosial. Masa penjajahan Jepang sejatinya hanya 3,5 tahun. Tidak seperti Belanda yang mencapai ratusan tahun. Namun, kehidupan sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang justru lebih memprihatinkan. Contohnya, rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa atau romusa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangka persiapan perang. Mereka tidak dibayar, tidak pula diberi makan, sehingga banyak yang mati kelaparan. Bahkan, Jepang juga merampas bahan pangan petani Indonesia untuk kepentingan militer mereka. Jepang juga mempekerjakan para perempuan Indonesia sebagai wanita penghibur. Mereka ditipu dan disekap di kamp-kamp tertutup. 2. Bidang ekonomi. Jepang mengambil seluruh sumber daya alam dan bahan mentah Indonesia yang semula akan digunakan untuk industri. Bahkan, Jepang juga menyita banyak perusahaan, perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting untuk bermonopoli demi kepentingan mereka. Jepang juga menentukan komoditas apa yang boleh ditanam dan tidak, serta mengatur seluruh distribusinya untuk kepentingan mereka. Berbagai kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia banyak yang kekurangan pangan, gizi, terkena wabah penyakit, hingga kehilangan nyawa. Itulah sejarah awal masuk Jepang ke Indonesia dan dampaknya. Mungkin adakah dampak lain selain dari bidang sosial dan bidang ekonomi? Kedatangan Jepang ke Indonesia memiliki dampak yang sangat beragam. Contoh dampak lain dari kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu memicu reaksi perlawanan dari berbagai kelompok di Indonesia. Pengalaman selama pendudukan Jepang memperkuat semangat nasionalisme dan mempersiapkan basis untuk perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Kedatangan Jepang ke Indonesia juga membuat perubahan sosial dan budaya. Mereka membawa pengaruh budaya baik di perubahan sosial, meskipun beberapa di antaranya bersifat sementara. Kedatangan Jepang juga membuat tatanan politik di Indonesia dan memberikan pemerintahan Hindia Belanda dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi beberapa kesimpulan umum dari dampak kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu pendudukan Jepang memicu perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Pengalaman pendudukan Jepang memberikan pengaruh yang beragam terhadap masyarakat Indonesia. Meskipun ada modernisasi dalam beberapa aspek, pendudukan Jepang juga menyebabkan penderitaan dan penganiayaan terhadap penduduk lokal. Perlawanan terhadap pendudukan Jepang menjadi titik awal penting bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah pendudukan Jepang berakhir, Indonesia memperoleh kemerdekaannya, tetapi juga menghadapi tantangan dalam membangun negara